Dan Saudara Presiden Prabowo Subianto merespons santai nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo bilang masyarakat di desa tidak terlalu terpengaruh dengan naiknya dolar. Hal ini disampaikan Presiden di tengah sambutan peresmian operasional Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Sambil guyon, Prabowo bilang selama Menkyu Purbaya masih bisa tersenyum, masyarakat tidak perlu khawatir. Presiden menyebut dampak kenaikan dolar Amerika Serikat paling terasa di kalangan pengusaha dan mereka yang sering bepergian ke luar negeri. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana nih. Nilai tukar rupiah telah menyentuh lebih dari Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat lalu. Rekor tertinggi sepanjang sejarah, namun Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai kekhawatiran soal pelemahan rupiah dan situasi ekonomi Indonesia. Sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada harga kebutuhan sehari-hari masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Teguh Rifki, peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM FEB UI. Selamat siang Mas Rifki, semoga sehat-sehat selalu. Siang Mas, apa kabar? Oke, ya Mas Rifki, ini kita mengetahui bahwa rupiah dalam kondisi yang tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam analisis Anda, apa saja yang menyebabkan rupiah ini terus melemah dan apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait dengan penilaiannya terhadap dolar Amerika Serikat dalam situasi saat ini? Ya, kalau kita lihat ini pelemahan nilai tukar rupiah ada beberapa faktor. Secara garis umum ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kalau dari faktor eksternal, kita tahu ini memang dipengaruhi oleh gejolak perang Iran-AS, sehingga kemudian meningkatnya ketidakpastian secara global. Alhasil ini membuat terjadi capital outflow dari berbagai negara berkembang ke negara maju atau biasa kita sebut itu sebagai flight to safety. Nah, ini membuat terjadinya pelemahan nilai tukar di berbagai negara berkembang, salah satunya termasuk Indonesia. Nah, itu kalau kita bicara dari faktor eksternal. Tapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki faktor internal. Faktor internalnya apa saja? Faktor internalnya adalah pertama, kesinambungan postur fiskal kita. Di mana postur fiskal kita itu memang banyak habis untuk program-program yang cenderung mahal budgetnya. Kedua, juga beban utang kita ini semakin besar. Dan sebagian beban utang tersebut juga dalam denominasi mata uang asing. Sehingga kemudian ruang fiskal yang menyempit ini membuat investor itu khawatir terhadap kemampuan Indonesia melakukan pembayaran utangnya atau melakukan pembayaran terhadap government bonds. Lalu untuk sisi internal lainnya juga memang ada faktor ketidakpastian kebijakan. Nah, ini membuat investor worry terhadap kondisi makroekonomi fundamental Indonesia. Jadi ini yang berbagai faktor yang membuat investor itu cenderung mengkonversi investasinya ke negara-negara lain yang membuat terjadi capital outflow dan pelemahan rupiah. Nah, kalau kita lihat dari statement Presiden, ini memang Presiden itu kan sempat menyebut bahwa banyak masyarakat terutama di daerah luar perkotaan itu tidak memakai dolar sehingga tidak terdampak. Nah, ini memang cenderung mensimplifikasi isu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari postur fiskal kita sendiri itu banyak yang menggunakan utang denominasi mata uang asing. Sehingga dengan rupiah yang melemah, ini beban bunga utang atau beban pembayaran utang juga meningkat.
Kalau beban pembayaran utang meningkat, maka kemudian porsi untuk belanja pemerintah, baik pembangunan di kota maupun di desa itu juga semakin berkurang. Nah, ini yang kemudian membuat pelemahan rupiah itu sebetulnya cukup berdampak terhadap berbagai golongan masyarakat dari postur fiskal yang semakin sempit. Di sisi lain, inflasi juga berpotensi akan meningkat. Kenapa? Karena 90% impor Indonesia itu merupakan bahan baku dan barang modal yang berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri. Artinya kalau terjadi pelemahan rupiah, cost of production di Indonesia juga akan semakin mahal. Nah, ini kemudian akan berdampak terhadap berbagai barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk masyarakat baik di kota maupun desa. Jadi memang pelemahan rupiah ini dampaknya cukup holistik ke berbagai lapisan kelompok masyarakat. Ya, pelemahan rupiah ini memiliki dampak yang kompleks dan juga Anda sampaikan tadi ada capital outflow dan juga ada beban utang Indonesia yang juga cukup tinggi dalam saat ini, kondisi saat ini dan juga ada ketidakpastian terhadap kebijakan. Dan untuk saat ini sebenarnya kebijakan pemerintah juga ada ya Mas Rifki terkait dengan stimulus dan juga bantuan sosial. Apakah ini cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat? Ya, sejauh ini kita melihat memang masih cukup menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Tapi ke depannya nampaknya ini dengan beban fiskal, dengan postur fiskal kita yang terbatas, pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Artinya apa? Artinya memang pemerintah tetap perlu melakukan refocusing dan realokasi anggaran secara signifikan. Karena kita memang perlu bantalan sosial ini yang cukup tebal, paling tidak untuk sisa tahun ini. Di sisi lain kita juga tahu bahwa penerimaan perpajakan kita ini relatif masih stagnan. Jadi artinya memang saat ini masih cukup terjaga, tapi bagaimana untuk bulan depan? Bagaimana untuk sisa tahun 2026? Ini yang pemerintah perlu pikirkan agar kemudian masyarakat ini tetap bisa terjaga daya belinya. Artinya yang saat ini terjadi ini memang masih bersifat sangat temporer dan memang pemerintah perlu mempertebal postur fiskalnya agar ini bisa disustain paling tidak hingga akhir tahun. Oke, untuk saat ini kita mengetahui juga dampak dari pelemahan dolar ini juga terhadap ke dunia industri dan juga para pengusaha. Anda menilai seperti apa? Karena tadi Anda menyampaikan ada simplifikasi dari pihak pemerintah atau melalui presiden dan sebenarnya seperti apa dampaknya terhadap rantai ekonomi di dunia industri dan juga para pengusaha? Ya, kalau kita lihat kan ada dua faktor ya kalau kita lihat ke dunia industri. Satu, memang dari harga bahan bakunya yang semakin mahal gitu, kita tahu harga BBM, harga gas, harga berbagai komoditas energi ini semakin mahal. Lalu juga ada komoditas lain misalnya seperti plastik atau pupuk yang juga akan semakin mahal. Jadi ini akan mempengaruhi cost of production. Faktor kedua adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah yang semakin melemah ini membuat biaya impor tadi akan semakin mahal. Jadi selain harganya juga sudah semakin mahal, konversi untuk impornya juga akan semakin mahal. Sehingga ini meningkatkan biaya produksi dari para industri atau produsen di dalam negeri. Implikasinya antara dua. Satu adalah produsen ini mempastru kenaikan harga produksi ke konsumen, yang ini akan menggerus daya beli konsumen dan mendorong terjadinya inflasi. Atau kedua, produsen ini memilih menyerap sebagian kenaikan biaya produksi tersebut dalam bentuk pengurangan profit margin. Artinya dalam skenario ini adalah produsen yang akan tertekan dari kenaikan harga ini. Jadi memang di dua skenario ini tidak ada yang favorable. Either konsumen yang dirugikan dengan produsen pass-through tingkat harga, atau kedua produsen ini menekan profitnya atau bahkan menanggung sebagian kerugian agar kemudian produksinya dan salesnya ini tetap berjalan. Jadi memang kalau kita lihat dampaknya ini cukup besar di dunia industri di mana revenue-nya ini berpotensi akan menurun selama kondisi ini masih terus berlanjut. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda bila nilai mata uang rupiah ini tembus di level sampai 18.000? Karena kita mengetahui bahwa saat ini kita sudah di level 17.648 rupiah. Ya,
Ada beberapa kekhawatiran. Satu adalah kemampuan pemerintah untuk membayar utangnya. Karena sebagian utang kita ini dalam denominasi mata uang asing dan postur fiskal kita saat ini juga cukup sempit. Jadi risiko pemerintah ini bisa melewati defisit nampaknya masih cukup terbuka. Nah, ini satu risiko tersendiri. Kedua, kalau rupiah ini terus melemah, tentu daya beli masyarakat ini akan terus melemah. Dan juga dari sisi dunia usaha ini profit marginnya juga akan terus tertekan. Implikasinya adalah kalau ini terus berlanjut, bisa jadi juga banyak usaha atau banyak industri yang akan mengalami kebangkrutan dan terpaksa melakukan PHK. Kalau ini terjadi, daya beli masyarakat akan semakin menurun karena kemudian akan meningkat kelompok masyarakat yang tidak memiliki upah cukup atau bahkan menganggur. Jadi ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat ke depannya apabila kondisi ini terus berlangsung. Yang terakhir juga mungkin yang perlu di-highlight ini adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial atau subsidi. Kita tahu sejauh ini pemerintah masih bisa menahan agar subsidi BBM itu atau harga BBM tidak naik. Tapi kalau rupiah terus terdepresiasi, beban ini akan semakin besar. Dan kemudian pemerintah terpaksa harus meningkatkan harga BBM yang ujung-ujungnya juga akan terus menekan daya beli masyarakat. Jadi memang ujung-ujungnya ini akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Kita mengetahui bahwa situasi ini sangat kompleks karena ada situasi perang dan geopolitik di wilayah Timur Tengah, lalu juga ada faktor ekonomi yang terus memburuk dari situasi global. Untuk saat ini indikator apa yang perlu kita pantau, Mas Rizky, terutama dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, dan apakah situasi ini apakah terus memburuk atau justru akan ada situasi yang akan membalik? Ya, kalau kita lihat memang saat ini itu kan kondisinya masih sangat dinamis. Terutama ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Jadi artinya memang ini sangat sulit untuk kita memprediksi apakah akan ada tren perbalikan atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari indikator, memang ada beberapa yang perlu terus dipantau. Yaitu pertama adalah tentu nilai tukar rupiah kita akan terus melemah sampai ke level berapa. Kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana postur APBN kita. Dari sisi penerimaannya apakah akan terus meningkat, atau dari sisi belanjanya apakah akan terus membengkak. Karena ini nanti akan mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan subsidi ke masyarakat dalam menjaga daya beli. Jadi ini perlu terus diperhatikan. Ketiga adalah juga postur utang kita. Seberapa banyak utang kita yang kemudian berada dalam denominasi mata uang asing. Jadi kira-kira 3 faktor ini kemudian perlu menjadi terus perhatian masyarakat untuk memahami kondisi apakah kita ini memang betul-betul mampu menghadapi tekanan yang terjadi saat ini. Kita harapkan ada upaya konkret dari pemerintah untuk menghadapi situasi yang terus tidak pasti ini dan juga menghadapi nilai tukar rupiah yang terus melemah. Terima kasih sekali lagi analisis Anda, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dari FEB UI, Mas Teguh Rifki telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Mas.